Tahukah kalian bahwa di dunia saat ini terdapat benda-benda dari surga yang diturunkan ke bumi dan beberapa di antaranya terdapat di Indonesia? Benda-benda ini bahkan sangat mudah kita jumpai di Indonesia. Lalu pertanyaannya, benda-benda surga apa sajakah yang saat ini bisa kita jumpai di bumi ini? Berikut penjelasannya. Benda surga yang pertama, yaitu Hajar Aswad. Hajar Aswad atau batu hitam adalah batu yang berasal dari surga yang terbuat dari permata yang sangat putih. Putihnya Hajar Aswad ini melebihi putihnya susu. Namun, kondisinya kini menjadi hitam disebabkan oleh dosa-dosa manusia. Nabi Muhammad pernah bersabda, Hajar Aswad turun dari surga, padahal batu tersebut lebih putih dari susu. Dosa manusia yang membuat batu tersebut menjadi hitam. Hadis riwayat Tirmidzi. Dahulu, Hajar Aswad diturunkan ke bumi saat Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk membangun Ka'bah dan Nabi Ismail yang pertama kali menemukannya. Lalu, Nabi Ibrahim meletakkannya di Ka'bah. Saat ini, batu surga ini bisa kita temukan di sudut Ka'bah, tepatnya di rukun Hajar Aswad. Adapun benda surga yang kedua, yaitu batu Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim adalah batu yang membantu Nabi Ibrahim dalam proses pembuatan Ka'bah. Di mana, batu ajaib ini mempunyai kelebihan bisa naik dan turun. Jadi ketika Nabi Ibrahim perlu meletakkan batu-batuan dan tanah pada tempat yang tinggi dari Ka'bah, maka Nabi Ibrahim hanya cukup berdiri di atas batu Maqam itu, lalu kemudian batu tersebut akan mengangkat Nabi Ibrahim ke atas. Dan ketika Nabi Ibrahim sudah selesai, maka ia turun pula dengan sendirinya ke bawah hingga mendekati Nabi Ismail yang berada di bawah untuk mengambil batu-batuan bangunan. Hingga kini, pada batu tersebut masih tersisa bekas kedua tapak kaki Nabi Ibrahim. Batu yang juga berasal dari surga ini dulunya juga memancarkan cahaya putih sama seperti Hajar Aswad. Namun, kini Allah telah memadamkan cahayanya, karena seandainya cahaya tersebut masih ada, maka bila digabungkan dengan cahaya batu Hajar Aswad maka akan menerangi seluruh bagian yang ada di antara ufuk timur dan ufuk barat. Saat ini, batu Maqam Ibrahim ini bisa kita jumpai tidak jauh dari bangunan Ka'bah, tepatnya berada dalam wadah seperti sangkar yang berwarna emas ini. Adapun benda surga yang ketiga, yaitu kayu gaharu. Pohon gaharu merupakan salah satu pohon yang ada di surga. Bahkan istimewanya, aroma gaharu ini digunakan pertama kali jika seseorang masuk ke dalam surga. Kayu gaharu adalah salah satu jenis kayu yang mempunyai wangi-wangian yang sangat harum. Di daerah Indonesia, kayu ini biasanya disebut sebagai kayu kemenyan ataupun dupa. Cara penggunaannya cukup sederhana, yaitu dengan cara membakarnya sehingga asap dari kayu tersebut akan menyebarkan bau wangi. Maka, sunnah bagi kita untuk membakar kayu gaharu ini ketika berzikir kepada Allah atau saat menghadiri majelis ilmu dan saat di samping mayit. Karena manakala ada bau yang tidak sedap muncul dari mayit, maka dapat ditutup oleh bau wangi kayu kemenyan tersebut. Dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab dijelaskan, bahwa salah satu keutamaan kayu ini adalah dapat mencegah datangnya kutu pada pakaian. Imam Jalaluddin As-Suyuti pernah berkata, bahwa barang siapa yang membakar kayu kemenyan kemudian diasapkan pada pakaian, maka insya Allah pakaiannya akan terhindar daripada kutu selamanya. Adapun benda surga yang keempat, yaitu tongkat Nabi Musa alaihissalam. Tongkat Nabi Musa merupakan tongkat yang berasal dari kayu surga, di mana kayu ini berasal dari pohon surga bernama pohon aas yang merupakan tanaman mulia. Dahulu, tongkat ini pernah berubah menjadi ular yang sangat besar dan bisa membelah Laut Merah ketika Nabi Musa dikejar oleh Firaun. Benda ini juga merupakan salah satu dari 9 mujizat yang Allah berikan dari surga kepada Nabi Musa alaihissalam. Adapun benda surga yang kelima, yaitu daun-daunan pohon tin. Dahulu, ketika Nabi Adam alaihissalam memakan buah huldi, maka seketika itu pula terlepaslah pakaian Nabi Adam tanpa sehelai benang pun di tubuh beliau. Kemudian Nabi Adam pun mengambil dedaunan yang ada di surga untuk menutupi tubuhnya karena malu, namun dedaunan tersebut malah menjauh dari beliau. Tapi ada satu dedaunan yang merasa iba kepada Nabi Adam, yaitu daun-daun pohon tin, karena daun tin tidak sanggup melihat kondisi Nabi Adam pada saat itu. Inilah daun-daunan yang sangat berjasa bagi Nabi Adam alaihissalam, sehingga daun tin ini Allah berikan kelebihan padanya berupa buah yang manis tanpa berbiji. Saat ini, pohon buah tin ini banyak tumbuh di Indonesia sebab banyak petani Indonesia yang menanamnya. Di mana, buah tin ini memang dikenal sebagai buah yang kaya akan manfaat untuk kesehatan seperti untuk obat-obatan. Saking istimewaannya buah ini, sampai-sampai di dalam Al-Quran ada sebuah surat yang bernama Atin yang berarti buah tin. Adapun benda surga yang keenam, yaitu cincin Nabi Sulaiman alaihissalam. Cincin Nabi Sulaiman merupakan mujizat yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Kelebihan cincin ini yaitu ketika digunakan oleh Nabi Sulaiman, maka semua makhluk seperti para jin, setan, angin dan lain sebagainya akan tunduk dan patuh kepada Nabi Sulaiman.
Namun tentu saja, hal itu terjadi atas perkenan dan seizin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun benda surga yang ketujuh, yaitu batu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Batu ini adalah batu-batu yang berukuran kecil yang oleh Nabi Muhammad diikatkan pada perutnya ketika beliau sedang dalam keadaan lapar. Karena dengan melakukan hal tersebut, maka atas seizin Allah dapat mengurangi rasa lapar yang beliau rasakan. Nah, itulah 7 benda-benda yang berasal dari surga. Semoga kisah ini bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab.